Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku seiman, di mana saja Anda berada, tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita berada di bulan puasa ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah hadirkan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, contoh manusia paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jagung zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Sahabat iman, di mana saja Anda berada, kajian Ramadan kita kali ini membahas terkait dengan sholat sunnah tarawih. Apa saja keutamaan sholat tarawih ini? Banyak umat Islam hari pertama, hari kedua, masjid-masjid, musola di mana-mana penuh. Bahkan ada yang sampai tidak kebagian di dalam masjid atau musola, sampai keluar-luar masjid dan musola untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sukacita dia beribadah kepada Allah, hadir untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Namun apa yang kita lihat fenomena ini? Kenapa umat Islam hanya mengerjakannya rajin di awal saja? Padahal Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita bulan suci Ramadan sebulan penuh. Maka kita umat Islam harus sadar, mengisi Ramadan di antaranya adalah melaksanakan yaitu sholat sunnah tarawih pada malam harinya. Karena siang kita berpuasa, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufra ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari karena iman dan mengharapkan rahmat dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pada malam harinya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka ada keutamaannya. Maka keutamaannya tidak berbeda dengan kita berpuasa di siang hari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufrahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan qiyam, salat malam, salatul lail, qiyamul lail, yaitu salat tarawih, sholat sunnah tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang pertama, orang yang melaksanakan yaitu sholat sunnah tarawih, orang-orang yang rajin dari hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat sebetulnya kalau kita melakukan dengan ikhlas, yaitu malamnya kita pergi ke masjid, ke musola, ketemu saudara kita untuk beribadah sholat sunnah tarawih. Karena orang-orang yang istiqomah melakukan sholat sunnah tarawih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Munzir menyampaikan bahwasanya diampuni dosa-dosanya yang besar dan yang kecil. Namun Imam An-Nawawi menyampaikan dosa-dosa kita yang kecil saja yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita sebagai umat Islam berupaya untuk maksimalkan ibadah kita
di bulan suci Ramadan malamnya melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka keutamaan yang kedua yang perlu kita kaji, sholat sunnah tarawih ini, sebagaimana hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yang sorifa kutiba lahu qiyamu lailat, yang artinya sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail 1 malam penuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Subhanallah. Maka orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih bersama imam di masjid atau musola sampai selesai, maka ganjarannya adalah sama dengan dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Bayangin, emang ada orang yang bisa mampu melaksanakan sholat dari habis isya misalnya, lalu dia sholat terus jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sampai subuh? Mungkin ada. Namun kita dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih bersama imam sampai selesai, subhanallah, maka Rasulullah SAW menyampaikan nilainya sama dengan orang yang melaksanakan sholat qiyamul lail semalam penuh. Subhanallah. Maka dari itu, saudaraku, saudara seiman di mana saja Anda berada, jangan kita melalaikan waktu kita. Malamnya kita isi, yaitu kita berangkat dari rumah menuju masjid atau musola yang terdekat. Ajak anak, suami, istri kita bersama-sama. Kita harus ada mujahadah, kesungguhan, jika kita ingin diampuni dosa kita. Karena kita 11 bulan kemarin banyak dosa. Kalau kita puasa dan malamnya melaksanakan sholat sunnah tarawih, dosa-dosa kita akan diampuni. Maka kita hanya ikut di masjid atau musola yang melaksanakan sholat sunnah tarawih. Mau ikut yang 11 maupun ikut yang 23 silakan. Ya, mau yang di Muhammadiyah, mau di NU, ya Persis dan sebagainya silakan. Yang penting kita berjamaah di masjid. Jangan kita mempermasalahkan jumlah rakaatnya. Ya, kita lakukan saja. Mereka yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan, baik semuanya. Ya, kita saling mendukung, saling mendoakan. Yang penting adalah orang yang beruntung melaksanakan ibadah sholat tarawih. Yang tidak beruntung adalah orang yang tidak sholat tarawih. Begitu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih ini. Jangan sampai kita lewatkan semalam pun. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Ya, di bulan suci Ramadan. Ya, yang penuh dengan keberkahan ini, malamnya kita isi. Ya, kita luangkan waktu kita bersama anak istri kita untuk melaksanakan ibadah tarawih bersama-sama berjamaah di masjid, ya, karena begitu besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan keluarga kita diberikan keberkahan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diri kita pribadi, kita ajak anak dan istri kita agar mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian Ramadan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.